بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وحده والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin para jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tak bosan-bosannya kita berselawat ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin para jamaah salat zuhur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kembali kajian kita tentang zikir sesudah salat. Setelah kita bahas bagian pertama zikir sesudah salat pada pertemuan yang lewat. Berikutnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kemudian Rasulullah itu membaca doa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tapi Bapak Ibu, orang kadang membaca ada tambahannya. Apa itu? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Ada wa la radda lima qadaita. Ini hadis yang kita baca tadi dalam hadis riwayat Muslim tidak pakai wala radda lima qadaita. Nah, di mana kita jumpai hadis itu? Maka kemudian kita jumpai dalam kitab Al-Baihaqi, yakni Syu'abul Iman, yakni doa ini pakai wala radda lima qadaita. Hadisnya Allahumma lama ni'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesudah kita membaca doa itu, maka zikir berikutnya apa yang kita baca? Nah, ini dia. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Ini sering dibaca oleh orang-orang tua kita dahulu. Hadisnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan sarafata minas shalah al-maghrib, minas salatil maghrib, faqul Allahumma ajirni minan nar." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian selesai salat maghrib, maka kemudian ucapkanlah doa ini, Allahumma ajirni minan nar. Kalau sendiri, kalau berjamaah, Allahumma ajirna minan nar. Berapa kali? 7 marrat, 7 kali. Jadi Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar sampai 7 kali. Kemudian fa innaka idza qulta dzalik,
thumma matha fi lailati kutiba laka jiwaru minha. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah mengucapkan doa itu, nah, itu tadi pada salat maghrib. Apabila kalian telah mengucapkan doa itu sesudah selesai salat maghrib, kemudian kalian wafat, meninggal, mati pada malam harinya, maka kemudian kata Rasulullah, kutiba laka jiwaru minha, maka akan ditetapkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ditetapkan kalian itu terbebas dari api neraka. Ini Masya Allah, Pak. Singkat doanya. Sesudah salat maghrib kita baca, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kalau kita wafat, meninggal pada sesudah salat maghrib malamnya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencatat kita ditetapkan terbebas dari api neraka. Itu yang paling kita takutkan, Bapak Ibu, neraka itu. Tapi dengan mengucapkan doa ini terbebas kita dari api neraka. Lalu kemudian wa idza shallaita subuh faqul kadzalik, apabila kalian sesudah salat subuh, maka kalian ucapkan doa itu juga sesudah salat subuh. Allahumma ajirni minan nar. Berapa kali? 7 kali juga. Maka kemudian fa innaka an mitta fi yaumik kutiba laka jiwaru minha. Apabila kalian mati hari itu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, menetapkan kalian terbebas dari siksa neraka. Jadi Bapak Ibu, Masya Allah, kalau dapat jangan tinggal lagi zikir ini, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Ini dulu sering diamalkan orang-orang tua kita, ya, orang-orang tua, orang-orang kampung dahulu itu, ya, sering dibaca, diucapkan ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika sudah mengucapkan doa Allahumma ajirni minan nar, maka kemudian apa yang kita ucapkan kembali? Maka bertasbih. Berapa kali? 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 33 kali. Hadisnya cukup panjang. Hadis riwayat Bukhari di jilid yang pertama halaman 201, terbitan DKI. Panjang. Awalnya sahabat muhajirin yang fakir datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, lebih kurang begini, Pak. Ya Rasulullah, enak ya orang kaya itu, mereka melakukan kewajiban seperti kami, salat 5 waktu, puasa 5 waktu, sama dengan kami. Cuman mereka kalau ingin haji mudah saja ya Rasulullah. Kenapa? Karena mereka punya harta. Kalau ingin bersedekah mudah saja. Kenapa? Karena mereka punya harta. Kalau mereka ingin berjihad mudah. Kenapa? Mereka punya harta. Tapi kami ya Rasulullah, kami yang kere ini, yang miskin ini, bagaimana bisa menandingi amal mereka? Maka kemudian kata Rasulullah SAW, maukah kalian kuberikan satu amalan yang kemudian kalian tidak kalah dengan mereka? Maka kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, mau. Kata sahabat. Maka Rasulullah berkata, tusabbihuna wa tuhmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salah. Maka kata Rasulullah, bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, kemudian bertakbir Allahu Akbar 33 kali setiap selesai salat. Salasa wa salatina, yakni 33 kali sesudah selesai salat. Nah, ini pentingnya Pak, bertasbih, bertahmid dan bertakbir itu sesudah salat, dan pahalanya kemudian Masya Allah dalam hadis lain riwayat Muslim, diampuni dosa kita. Kemudian yang keempat, zikir yang keempat yang berikutnya dari bagian kedua ini apa? Kita membaca ma'udzatain. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas. Nah, ini juga zikir yang kemudian disunnahkan sesudah salat. Hadisnya dalam riwayat Abu Daud an Uqbah bin Amir bahwa qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil ma'uzzatain duburi kulli shalah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk membaca Al-Falaq dan An-Nas setiap selesai salat. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian yang kelima, apa itu? Membaca ayat kursi. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qara'a ayatal kursi duburi kulli shalah maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an ayyatamut.
bahwa siapa yang membaca ayat kursi sesudah sholat, maka kemudian tidak ada yang menghalanginya dari masuk ke dalam surga kecuali kematian. Ini pentingnya Bapak Ibu ya, membaca ayat kursi sesudah sholat. Maka tak ada yang menghalangi kita masuk ke dalam surga ketika kita membaca ayat kursi sesudah sholat. Kecuali apa? Kematian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita kemudian berzikir sesudah sholat itu. Maka zikirnya terselah. Ya, kalau ada kawan-kawan kita yang zikirnya secara berjamaah, bagus, tidak masalah. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan yang lewat. Zikir berjamaah itu ada hadisnya. Tapi kemudian kalau ada yang secara sendiri-sendiri juga tidak masalah. Itu juga kita bahas pada beberapa pertemuan yang lewat. Intinya jangan lupa kita sesudah sholat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian yang pertama dan bagian yang kedua sudah kita jelaskan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini YouTube, nama YouTube-nya Dakwah Inhu. Bagi bapak-bapak yang ingin melihat ya kajian-kajian di Dakwah Inhu ataupun pembacaan ayat suci Al-Quran dari guru-guru kita, maka silahkan di like, share dan di subscribe. Like, share dan subscribe. Dakwah Inhu. Tujuannya adalah untuk dakwah umat. Ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.